beredar video prajurit TNI copot baliho Rizik Syihab. Dikutip dari fifa.co.id, jagat maya sedang dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang berisi rekaman detik-detik prajurit TNI yang mencopot baliho pimpinan FPI Rizik Syihab. Dari pengamatan FIFA, Rabu 18 November 2020, video berdurasi 11 detik itu beredar di Twitter dan Instagram. Dalam video itu, terekam sejumlah orang diduga kuat prajurit TNI bergerak cepat mencopot sebuah baliho besar bergambar wajah Rizik Syihab yang terpasang di samping sebuah masjid. Video ini bahkan beredar di akun-akun yang terkenal di Indonesia, seperti di akun anak Jenderal TNI Abdullah Mahmud Hendro Priyono, Dias Faisal Malik Hendro Priyono, dan Permadi Arya alias Abu Janda. Pada rekaman, tampak diduga prajurit TNI itu beraksi cepat mencopot baliho. Mereka bergerak dengan mengenakan seragam loreng hijau. Hanya saja tidak dapat diketahui dari satuan TNI mana. Tidak diketahui pasti lokasi kegiatan ini, hanya saja dalam video kegiatan dilakukan malam hari. Sebenarnya bukan tugas TNI untuk membersihkan sampah, tapi karena ini sampah peradaban, terpaksa TNI turun tangan. Terima kasih TNI. Tulis Permadi. Sementara itu, dikutip dari megapolitankompas.com, Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengakui ia memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya, kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan Monas di Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu, namun pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan. Ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu udah jelas, ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu, kata Dudung. Dudung pun memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizik masih akan terus berlanjut. Dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam, kata Dudung. Sebelumnya, video yang memperlihatkan sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk bergambar Rizik Syihab di pinggir jalan raya beredar di media sosial. Adapun Rizik Syihab saat ini tengah menjadi sorotan terkait dengan kerumunan massa pada acara pernikahan putrinya yang kemudian disusul acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam lalu. Masih pada pekan lalu, Rizik dan para simpatisannya juga melakukan sejumlah kegiatan lain yang dihadiri banyak orang. Kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi COVID-19. Kerumunan massa yang melibatkan Rizik dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pencopotan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 16 November 2020. Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain terkait penyelenggaraan acara Rizik itu. Sementara itu, dikutip dari cnnindonesia.com, Panglima Komando Daerah Militer Jaya atau Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengancam pembubaran organisasi kemasyarakatan atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI yang dipimpin Rizik Syihab. Dudung menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar. Ia mencontohkan kasus pemasangan baliho yang tidak mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, kata Dudung saat ditemui di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat
20 November 2020. Dudung mengakui memerintahkan prajurit menurunkan baliho-baliho ajakan revolusi akhlak yang dipasang FPI. Menurutnya, Satpol PP sudah berkali-kali menurunkan baliho itu, tapi selalu dipasang lagi oleh FPI. Keputusan itu ia buat karena melihat FPI sudah tidak mau diatur. Ia menegaskan TNI tak segan-segan menindak pihak-pihak yang mengancam persatuan Indonesia. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam, ujarnya. Sementara itu, dikutip dari newsdetik.com, Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif merespon pernyataan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman yang berbicara tentang penurunan baliho dan menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Slamet mengatakan ada aturan main yang berlaku di negara hukum ini. Kan ini negara hukum, semua ada aturan mainnya, kata Slamet kepada wartawan Jumat 20 November 2020. Slamet meminta pihak TNI tidak diadu domba dengan ulama. Ia juga berbicara tentang umat dan TNI yang sehati dalam mempertahankan NKRI. Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama, Jenderal Sudirman, dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam. Saya yakin TNI tetap sehati dengan ulama dan umat Islam untuk mempertahankan NKRI, ujar Slamet. Terkait baliho bergambar wajah Habib Rizik Syihab yang diturunkan, Slamet menyebut umatlah yang berinisiatif memasangnya. Slamet pun tak mempermasalahkan penurunan baliho itu. Yang harus diingat, yang pasang baliho itu umat, bukan FPI. Spanduk yang dicabut, spanduk ucapan selamat datang IBHRS, dan beliau sudah ada di tanah air, jadi nggak masalah TNI bantu Satpol PP, ujar Slamet. Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara soal ucapan dan bahasa kotor. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Dudung prihatin terhadap kondisi tersebut. Hal itu disampaikan Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Dudung awalnya menyinggung seorang tokoh agama dengan ucapan tidak baik. Hujatan-hujatan HRS kepada TNI dan Polri, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik. Jadi kalau ucapannya tidak baik, bukan habib namanya itu. Saya ini orang Islam juga, kata Dudung. Menurut Dudung, Islam mengajarkan kebaikan kepada seluruh isi alam semesta. Dia meminta semua pihak tanpa terkecuali menjaga tutur kata. Mengajarkan selalu, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja. Kemudian jangan asal bicara sembarangan, jaga dari siksa api neraka, ucap Dudung. Mantan Gubernur Akademi Militer ini prihatin terhadap adanya Habib yang berucap dengan bahasa kotor. Dudung tidak terima atas ucapan tokoh agama tersebut. Ucapan dan tindakan harus baik. Saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa dan ucapannya kotor. Saya prihatin dan tidak terima sebagai orang Muslim, imbuh Dudung. Dudung pun meminta Habib Rizik Syihab tidak merasa mewakili umat Islam. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Banyak umat Islam yang berkata, berucap, dan bertingkah laku baik, kata Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Dudung kemudian mengatakan pencopotan baliho Habib Rizik merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tetapi dipasang lagi. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik
Itu perintah saya. Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Sebut Dudung. Indonesia, kata Dudung, adalah negara hukum, sehingga pemasangan baliho harus menaati hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begini, kalau siapapun di republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho, udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu. Ya, saya perintahkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras, ucap Dudung.